Halo semua, selamat datang kembali di channel Gabu Cerita. Sebelum ke part selanjutnya, kita mereview sedikit di part yang sebelumnya. Di part sebelumnya, Lin Fan sangat marah mengetahui adiknya diganggu oleh para preman-preman yang tidak berguna. Di sini, Lin Fan membanting salah satu preman tersebut yang telah berani mengganggu adiknya. Lalu, para preman tersebut yang melihat kemarahan Lin Fan langsung terkena mental dan lalu meninggalkan tempat tinggal Lin Fan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke part yang selanjutnya. Sebelum itu, siapkan kopi dan udut agar santuy. Kita intro dulu guys. Scene memperlihatkan di dalam tempat tinggal Lin Fan. Di sini, Lin Fan sedang memberikan sebuah air minum untuk adiknya dan menanyakan kepada adiknya sudah berapa lama ia tidak berangkat sekolah. Lalu, adiknya pun menjawab bahwa ia sudah beberapa hari tidak berangkat sekolah karena sakitnya makin hari makin parah. Setelah adiknya menjawab, Lin Fan tiba-tiba mengingat sesuatu, lalu bergumam di dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya, aku mengingat adikku mempunyai sakit yang sangat parah. Tetapi di saat yang bersamaan, aku sedang bucin-bucinnya kepada Lin Qian. Walaupun aku tahu bahwa Lin Qian telah selingkuh dengan Zhang Guang, tetapi aku tetap memilih terus berjuang demi Lin Qian dan meninggalkan adikku yang sakit-sakitan. Memang benar ya guys ya, kata orang-orang, kalau cinta sama goblok nggak ada bedanya. Lalu di sini Lin Fan bertekad bahwa Lin Fan akan memperbaiki kesalahan di kehidupan sebelumnya. Di sini Lin Fan memberitahu adiknya bahwa dia telah membelikan obat Falopia Multifora untuknya. Adiknya yang tidak tahu kegunaan obat itu lalu menanyakan kepada Lin Fan apa kegunaan obat itu. Tetapi Lin Fan hanya tersenyum dan tidak menjawabnya. Lalu Lin Fan menyuruh adiknya berbalik dan menghadapkan punggungnya ke arahnya. Adiknya pun langsung melepas sepatunya dan melakukan apa yang diperintahkan oleh kakaknya. Setelah adiknya posisinya siap, Lin Fan pun langsung memurnikan Falopia Multifora dengan ki murninya. Setelah selesai memurnikannya, Lin Fan pun langsung melakukan proses pengobatan kepada adiknya dengan cara menetralkan darah kotor yang ada di dalam tubuh adiknya. Saat proses pengobatan itu berlangsung, adiknya berusaha menahan rasa sakitnya. Tetapi lama-kelamaan, adiknya tidak dapat menahan rasa sakit itu dan mulai kehilangan kesadaran. Ekspresinya sangat membagongkan anjay, kayak habis kena tusuk apa ya? Dan akhirnya terjatuh pingsan. Lin Fan yang melihat adiknya pingsan, lalu membaringkan dan menyelimutinya di tempat tidur. Setelah membaringkan dan menyelimuti adiknya di tempat tidur, Lin Fan lalu menghela nafas. Ia merasa puas setelah melakukan pengobatan kepada adiknya tanpa kegagalan. Lalu Lin Fan pun hendak keluar rumah. Tetapi sebelum Lin Fan keluar rumah, Lin Fan membuat sebuah jimat. Lin Fan membuat jimat itu dengan darahnya. Fungsi jimat itu adalah untuk menjaga adiknya, supaya tidak ada yang mendekati saat adiknya sedang beristirahat. Lalu scene memperlihatkan malam yang indah dengan jalan yang tidak terlalu ramai. Di sini, Lin Fan mencoba mengecek uangnya yang tersisa di dalam sakunya. Ternyata sisa uang Lin Fan hanya $100. Di part sebelumnya mata uangnya berbentuk yuan, sekarang jadi dolar. Tetapi gimana lagi, komiknya juga begitu. Kita ikuti aja yang ada di komik ya guys.
Setelah mengetahui uang yang tersisa hanya $100, Lin Fan pun hanya menghela nafas. Lalu di sini Lin Fan memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang dengan cepat. Setelah memikirkan beberapa saat, Lin Fan pun mendapatkan ide bagaimana cara menghasilkan uang dengan cepat dengan uang yang tersisa $100 yang Lin Fan punya, yaitu dengan cara judi. Kalian jangan tiru ya guys. Karena di sini Lin Fan adalah seorang kultivator. Kultivator itu dapat melihat semuanya. Kalau kalian main judi, itu hanya mengandalkan keberuntungan. Lin Fan pun menuju tempat judi terdekat atau kasino ya guys. Setelah tiba di depan kasino, ada seorang penjaga. Penjaga kasino tersebut yang melihat kedatangan Lin Fan hanya bergumam di dalam hatinya. Orang miskin ini dari mana? Beraninya datang ke sini. Aku yakin setelah dari sini pasti akan semakin miskin. Nggak tahu aja ya guys, kalau Lin Fan seorang kultivator. Tetapi dia sadar akan pekerjaannya sebagai penjaga kasino yang bertugas menyambut para pengunjung. Entah dia miskin atau kaya, dia tetaplah pengunjung. Lalu penjaga kasino pun menyambut dan mempersilahkan masuk kepada Lin Fan. Setelah Lin Fan masuk ke kasino tersebut, Lin Fan langsung disambut oleh ciwi-ciwi pelayan kasino yang sangat imut. Pelayan kasino itu mengucapkan selamat datang kepada Lin Fan dan menanyakan kepada Lin Fan hendak mau main judi apa. Tetapi Lin Fan tidak menghiraukan pertanyaannya. Lin Fan hanya membayangkan berapa banyak uang yang akan diperolehnya dengan mata yang berkilauan. Lalu Lin Fan pun mencari tempat yang bagus untuk Lin Fan berjudi. Tak lama kemudian, Lin Fan melihat ada salah satu meja judi yang ramai dan masih terdapat bangku kosong. Lalu Lin Fan pun menuju bangku kosong tersebut dan langsung mendudukinya tanpa permisi. Mbak-mbak pengocok kartu yang ada di meja judi tersebut yang melihat Lin Fan langsung duduk hanya bergumam, dari mana datangnya bocah tidak tahu diri ini. Salah satu penjudi yang tadinya masih udut-udut santuy melihat Lin Fan duduk di meja tempat ia bermain judi, lalu mendekati Lin Fan dan berkata, "Anak muda, tempat ini hanya bisa diduduki oleh orang-orang tertentu, dan kau berani duduk di sini? Di sini kita panggil saja orang ini dengan nama Mata Bajak Laut, karena matanya kayak bajak laut ya, ditutupi." Lin Fan yang mendengar perkataan dari Mata Bajak Laut itu, lalu menatapnya dengan serius. Sebelum Lin Fan membalas perkataan Mata Bajak Laut itu, Lin Fan membuka bungkus rokok untuk mengambil rokok dan lalu mengudutnya dan berkata, "Memang kenapa jika aku duduk di sini?" Beberapa pengunjung kasino itu yang mendengar kelakuan Lin Fan lalu berkata kepada temannya, apakah bocah itu tidak tahu ketika orang itu adalah orang penting di Shanghai? Lalu temannya pun menjawab, "Kamu nanya?" Enggak. Lalu temannya menjawab, "Entahlah, bocah ini benar-benar tidak tahu diri." Lin Fan yang mendengar perkataan dari pengunjung itu hanya meliriknya. Di sini Pak Gendut ini menjawab pertanyaan dari Lin Fan dengan sangat kesal. "Kau bilang kenapa? Karena kau tidak layak duduk di sini." Lin Fan yang mendengar perkataan dari Pak Gendut itu sangat kesal dan langsung meremas rokoknya dengan sangat keras. Daripada diremas, mending buat mimin woi. Tetapi di sini Lin Fan mencoba untuk tenang, lalu berkata, "Terus, bagaimana caranya supaya layak bermain dengan kalian?" Sambil bergumam di dalam hati, "Tidak ada orang yang pantas membicarakan kelayakan di hadapan Good King sepertiku." "Good King nih bos, senggol dong." Lalu Mata Bajak Laut itu berkata kepada Lin Fan, "Jika kau ingin dikatakan layak, maka keluarkanlah 10 juta kepingan." Sambil menyodorkan tangannya kepada Lin Fan. Lin Fan yang mendengar itu pun hanya menghela nafas dan berkata, 10 juta? Aku tidak punya kepingan sebanyak itu." Setelah mendengar perkataan Lin Fan bahwa Lin Fan tidak mempunyai 10 juta kepingan, ekspresi Mata Bajak Laut dan Pak Gendut itu pun tersenyum senang
dan terkesan meremehkan Lin Fan. Para pengunjung pun yang melihat kejadian itu meremehkan Lin Fan dengan berkata, "Dasar bocah bodoh, berani mengganggu beberapa saudara besar." Ada lagi yang berkata kepada Lin Fan, "Entah bagaimana cara matinya nanti setelah ini." Tidak hanya pengunjung itu, mbak-mbak pengocok kartu pun meremehkan Lin Fan dengan bergumam di dalam hatinya, "Bocah ini benar-benar bodoh, beraninya dia mengganggu permainan mereka. Seharusnya orang aneh seperti dia tidak usah dibiarkan masuk." Lalu, di sini mata bajak laut itu langsung mengebrak meja judi itu dan lalu berteriak kepada Lin Fan, "Yang benar saja, beraninya kau duduk di sini. Bahkan, kau pun tidak punya kepingan sejumlah 10 juta. Siapa yang membiarkan bocah sepertimu masuk di sini?" Karena teriakan mata bajak laut itu yang sangat keras, salah satu penjaga yang ada di dalam kasino itu pun mendengarnya dan lalu berlari menghampiri meja judi tersebut. Lalu berkata kepada mata bajak laut itu, "Maaf tuan, membuat Anda resah. Saya akan menangani ini semua." Lalu penjaga itu langsung menginformasikan kepada teman-temannya bahwa ada seseorang bocah pengacau di sini dan lalu menyuruh teman-temannya untuk datang. Tetapi saat penjaga itu sedang menginformasikan kepada temannya, penjaga itu tiba-tiba dihentikan oleh Pak Tua ini. Pak Tua ini berkata, "Tunggu, aku yang mengundang saudara kecil ini." Lalu Pak Tua itu meminjamkan cek sebesar 30 juta kepada Lin Fan, agar Lin Fan bisa bermain judi di meja itu. Pak Tua ini melakukan itu semua kepada Lin Fan karena Pak Tua ini juga seorang kultivator seperti Lin Fan. Sehingga Pak Tua ini dapat mengetahui bahwa Lin Fan adalah seorang kultivator. Bahkan di sini kultivator Lin Fan lebih besar daripada Pak Tua ini. Karena itu, Pak Tua ini berinisiatif untuk membantu Lin Fan agar kedepannya dapat bekerja sama dengan Lin Fan. Pengunjung yang melihat Pak Tua itu meminjamkan cek sebesar 30 juta kepada Lin Fan lalu berkata kepada temannya, "Tak kusangka bocah seperti dia dapat perlindungan dari Tuan Wei." Ternyata nama Pak Tua ini adalah Pak Wei. Jadi, untuk kedepannya, Mimin akan panggil Pak Tua itu dengan nama Pak Tua Wei. Lalu, mata bajak laut dan Pak Gendut itu yang mengetahui Lin Fan mendapatkan perlindungan dari Pak Tua Wei dengan terpaksa memperbolehkan Lin Fan untuk bermain judi bersama. Di sini, Lin Fan langsung mengambil cek senilai 30 juta yang diberikan oleh Pak Tua Wei itu kepadanya. Tak lupa juga Lin Fan berterima kasih kepada Pak Tua Wei itu dan berjanji bahwa setelah permainan ini selesai, Lin Fan akan membayar uang tersebut kepadanya. Lalu, di sini mata bajak laut itu langsung memerintahkan kepada mbak-mbak pengocok kartu itu untuk segera mengocok kartu dan membagikannya. Mbak-mbak pengocok kartu pun langsung mengocok kartunya. Saat sedang mengocok kartunya, dia bergumam di dalam hatinya, "Bocah, akan kubuat kau memahami kekejaman dunia ini." Sambil menatap Lin Fan dengan sinis. Setelah selesai dikocok, lalu mbak-mbak pengocok kartu ini pun membagikan kartunya. Tetapi di sini, saat sedang membagikan kartu itu, mbak-mbak pengocok kartu itu melakukan trik curang agar Lin Fan dapat kalah di permainan ini. Lalu setelah selesai membagikan kartunya, mbak-mbak pengocok itu pun tersenyum tipis karena mbak-mbak pengocok itu yakin bahwa Lin Fan akan kalah di permainan ini. Tanpa disadari mbak-mbak pengocok kartu itu, Lin Fan telah mengetahui bahwa dia telah melakukan trik curang kepadanya. Lin Fan pun hanya bergumam di dalam hatinya, "Beraninya kau mencurangiku. Kau tidak tahu bahwa aku mempunyai kemampuan perspektif. Trik sepele seperti ini tidak akan mempan buatku." Lalu di sini diperlihatkan sebuah tangan yang sedang membuka kartunya. Ternyata tangan itu adalah tangan Pak Tua Wei. Lalu Pak Tua Wei berkata, "Kali ini aku merasa kurang beruntung. Aku fold. Semoga kalian beruntung." Fold kalau di permainan judi itu artinya menutup kartu ya guys, atau berhenti, atau tidak lanjut ke permainan selanjutnya. Sebenarnya di sini kartu Pak Tua Wei itu bagus untuk melanjutkannya, tetapi Pak Tua Wei itu juga mengetahui
bahwa ada trik curang yang dilakukan oleh mbak-mbak pengocok kartu itu, yang nantinya akan menyebabkan Lin Fan kalah. Tetapi meskipun lanjut juga nggak bakal kalah sih. Lin Fan kan MC anjay. Maka dari itu, Pak Tua Wei itu memutuskan untuk fold. Mbak-mbak pengocok kartu yang mendengar Pak Tua Wei melakukan fold, mukanya pun langsung panik. Karena mbak-mbak pengocok kartu ini telah menyeting bahwa kartu yang selanjutnya adalah kartu yang bagus, yang sengaja disiapkan untuk Pak Tua Wei. Dan jika Pak Tua Wei itu berhenti, maka kartu bagus yang telah ia setting akan diberikan kepada Lin Fan. Di sini, mata bajak laut yang telah melihat kartunya bagus lalu berkata, "Tidak ada alasan untuk aku ngefold. Sekarang tergantung kalian, berani lanjut atau tidak." Pak gendut itu yang mendengar perkataan dari mata bajak laut itu juga tidak mau kalah, lalu berkata, "Siapa yang tidak berani? Aku lanjut." Lalu di sini Lin Fan juga ikut bicara. "Aku juga lanjut." Ya kali nggak lanjut. MC. Setelah semua setuju melanjutkannya, mata bajak laut itu lalu berkata, "Double," sambil bergumam di dalam hatinya. Bocah miskin itu tidak punya banyak uang, akan kubuat dia kerepotan. Pak gendut ini juga berkata, "Double," sambil bergumam di dalam hatinya. Mata bajak laut ini sedang mempermainkan bocah ini, maka aku juga akan mengikutinya. Lin Fan yang mendengar perkataan mereka berdua malah menyalakan rokoknya, lalu berkata, "Aku juga double. Sekarang uangku kurang. Jika kalah, ya kau tangani saja aku," sambil udut-udut santuy. Mata bajak laut itu pun menjawab, "Baiklah bocah," dengan ekspresi yang sangat meremehkan Lin Fan. Para pengunjung yang melihat permainan itu memanas pun ikut meremehkan Lin Fan dengan berkata, "Tak kusangka bocah ini sangat berani. Tapi mana mungkin bocah itu dapat mengalahkan mata bajak laut dan Pak gendut itu." Ada juga yang berkata, "Bocah itu pasti berakhir dengan kekalahan." Di sini, Pak gendut itu pun juga ikut menjawab pertanyaan Lin Fan. "Bagus, bagus. Sebentar lagi aku akan menanganimu." Lalu di sini Pak gendut ini langsung membuka kartunya. Setelah membuka kartunya, mbak-mbak pengocok itu pun langsung berkata kepada Pak gendut itu, "Mohon maaf, Anda kalah." Tapi di sini tidak diperlihatkan Pak gendut itu mendapatkan kartu seperti apa. Pak gendut itu yang mendengar perkataan dari mbak-mbak pengocok itu bahwa dirinya kalah, langsung refleks dengan memukul meja judi itu. Lalu berkata, "Apa? Aku kalah?" Meskipun Pak gendut ini sangat kesal, tapi tetap mencoba untuk tenang. Lalu berkata, "Tak kusangka hari ini aku bisa kalah terhadap bocah pemula ini." Lalu mata bajak laut itu pun juga membuka kartunya. Dan ternyata mata bajak laut itu mendapatkan kartu One Pair G. Lalu berkata kepada Lin Fan, "Sekarang perlihatkan kartumu." Lalu Lin Fan pun membuka kartunya. Ternyata Lin Fan mendapatkan kartu All Red Hearts A. All Red Hearts A, ya begitulah. Lalu Lin Fan pun berkata kepada mata bajak laut itu, "Mau ngalahin aku dengan kartu One Pair G? Jangan mimpi." Lalu mata bajak laut itu yang melihat Lin Fan mendapatkan kartu All Red Hearts A sangat kesal. Lalu bergumam di dalam hatinya, "Takdir menuntun segalanya dalam kehidupan. Tidak kusangka hari ini aku dikalahkan oleh seorang bocah seperti dia." Lalu di sini seseorang dengan berkeringat dingin mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Lin Fan. Lalu di sini Lin Fan pun sangat senang telah memenangkan permainan judi itu. Lin Fan pun langsung beranjak berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Maaf semua, sekarang semua uang ini adalah milikku." Dengan ekspresi yang sangat merendahkan semuanya yang telah meremehkannya. Mata bajak laut itu pun tidak terima dengan kekalahannya.
lalu meninju meja judi itu dan berkata kepada Lin Fan, "Hai kau bocah, kau telah menang. Maka kau harus menghabiskannya. Jika tidak, aku bersumpah kau akan dipukuli di jalanan malam ini." Di sini Pak Tua Wei pun ikut berkata, "Aku terima dengan kekalahan ini." Lalu berkata kepada mata bajak laut itu, "Jika kau membuat masalah, kita akan terlihat buruk di sini." Mata bajak laut itu yang mendengar perkataan dari Pak Tua Wei tidak terima dan ingin protes kepada Pak Tua Wei dengan berkata, "Pak Tua Wei, sudah beberapa kali kau membantu bocah itu. Kenapa? Kenapa kau membantunya?" Pak Tua Wei yang perkataannya diprotes oleh mata bajak laut itu pun kesal dan berkata, "Diamlah." Mata bajak laut itu pun yang dibentak oleh Pak Tua Wei langsung diam dan hanya bisa memperlihatkan ekspresi kesalnya. Lin Fan yang melihat kejadian itu langsung meledeknya dengan ekspresi yang sangat membagongkan. Ekspresinya sangat-sangat bikin orang pengen nampol ya guys, sembari memegang uang hasil kemenangannya. Lalu Lin Fan pun berkata kepada Pak Tua Wei, "Hai Pak Tua, ini aku kembalikan 30 juta yang ku pinjam darimu," sambil meletakkan uangnya di meja. Oke, sementara videonya sampai di sini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari Mimin. Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka dengan manhwa ini, silahkan kalian tulis manhwa yang sekiranya bagus di kolom komentar. Nanti Mimin akan mencoba mencarinya. Jika menurut Mimin bagus, Mimin akan membawakan alur ceritanya.